Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Superstring 39, tempat berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita melihat bagian ketiga terkait dengan interaksi antara cahaya dengan benda atau materi. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik dan medan magnet. Ya. Nah, sekarang bagaimana pada saat benda cahaya melaju kemudian mengenai sebuah benda. Nah, ada berdasarkan prinsip yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli fisika ya, bahwa karena panjang gelombang cahaya itu cukup pendek, maka interaksinya adalah sampai ke level atomik. Nah, pada saat kita membahas sebuah atom, kita telah mengetahui bahwa sebuah atom itu terdiri atas inti atom dan elektron. Nah, sebagian besar, kebanyakan cahaya itu berinteraksi dengan elektron-elektron yang ada di kulit atom tersebut. Nah, pada prinsipnya, pada skala mikroskopik, pada saat cahaya mengenai sebuah benda, yang dimana benda itu tersusun atas atom-atom, maka cahaya itu akan berinteraksi dengan elektron-elektron yang ada di kulit atom tersebut. Nah, yang pertama, si cahaya itu memiliki energi tertentu. Ada beberapa kejadian. Yang pertama, cahaya itu akan menggetarkan elektron. Nah, jadi pada saat cahaya itu mengenai elektron ya dengan energi tertentu, maka si elektron itu akan bergetar ya. Bergetar dengan kata lain berosilasi. Nah, nanti kita lihat ya, sebelumnya kita telah bahas kalau misalkan ada muatan yang berosilasi, maka muatan tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang lain ya. Nanti kita akan bahas efeknya seperti apa. Itu yang pertama. Nah, pada saat cahaya dengan energi yang cukup ya untuk membuat elektron pindah lintasan, maka elektron tersebut akan pindah lintasan dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi ya. Ini yang sebelumnya kita sebut sebagai eksitasi elektron dalam sebuah atom ya. Jadi secara umum ada dua, yaitu cahaya menggetarkan atom atau membuat atom menjadi bergetar, elektron menjadi bergetar. Yang kedua, kalau energinya cukup, maka si elektron itu akan mengalami eksitasi, pindah kulit dari kulit rendah ke kulit yang tinggi, yang nanti akan kembali pada saat elektron turun kembali mengalami deeksitasi, juga akan memancarkan gelombang elektromagnetik dalam bentuk yang lain. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah menyerap. Nah, yang seperti telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa pada saat cahaya mengenai sebuah atom ya, mengenai elektron, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap oleh atom, yaitu tadi dalam bentuk osilasi elektron ya. Jadi artinya energi cahaya sebagian diserap oleh si atom atau si elektron, yang energinya itu dikonversi menjadi osilasi atau getaran elektron ya. Nah, itu adalah bagian yang menyerapnya ya. Atau kalau energi cahaya yang mengenai sebuah benda ya itu cukup, maka akan elektron tersebut akan tereksitasi. Artinya sebagian cahaya, energi dari cahaya tersebut akan diserap oleh benda. Itu yang pertama. Yang kedua, memantulkan cahaya ya. Ini prinsipnya sama. Pada saat si cahaya itu mengenai sebuah atom ya, mengenai atom, maka sebagiannya dipantulkan. Dipantulkan dalam bentuk apa? Nah, ini adalah sifat khas dari sebuah benda. Jadi elektronnya itu bergetar dengan frekuensi yang sama dengan cahaya yang datang ya, sehingga secara resultan si elektron atau atom-atom tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik dalam bentuk frekuensi yang sama dengan yang datang ya. Akibatnya apa? Kalau secara kita lihat secara makroskopis, maka dia akan terpantulkan ya. Jadi itu yang pertama adalah menyerap, yang kedua memantulkan. Nah, yang ketiga, dia dapat meneruskan. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah benda ya, di sini misalkan ini benda transparan. Nah, pada saat cahaya mengenai benda tersebut, nah sebagian kan akan diserap, nah sebagian akan diteruskan. Artinya apa? Artinya cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh elektron-elektron atau atom-atom di permukaan itu diteruskan ke benda atau atom-atom yang ada di bawahnya, dan akan terus seperti itu sehingga sampai bawah
atom-atom yang di bawah atau elektron-elektron yang di bawah akan memancarkan gelombang elektromagnetik, dengan kata lain diteruskan. Nah, ini berarti datang dari sini sehingga mereka mengalami resonansi terus sampai ke bawah dan akhirnya diteruskan. Itu artinya cahaya ini diteruskan oleh benda atau dibiaskan, ya, tergantung dari sifat benda tersebut. Nah, yang keempat adalah benda bisa memancarkan cahaya pada saat dia mendapatkan energi. Misal sebuah logam, ya, sebuah logam kita panaskan dengan suhu tertentu, maka dia akan mengalami peningkatan suhu, ya. Nah, berdasarkan teori fisika, logam ini juga bisa kita amati ya pada saat kalian berkunjung ke pandai besi misalkan, atau tukang las misalkan. Besi atau logam yang dipanaskan itu akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya itu pun sebenarnya adalah hasil dari getaran atom atau getaran muatan-muatan yang ada di dalam benda tersebut. Dia mendapatkan energi, atomnya atau elektron-elektronnya atau muatan-muatan yang di dalam atom tersebut bergetar. Kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah bahas muatan yang bergetar, ya, berosilasi akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, itulah yang kita lihat sebagai cahaya, ya. Nah, di mana warna cahaya tersebut itu bergantung daripada seberapa tinggi suhu yang dimiliki oleh logam yang dipanaskan tadi. Nah, semakin tinggi suhu, maka energi cahaya yang dipancarkan semakin besar. Ya, mungkin itu sekilas yang bisa kita bahas terkait dengan interaksi antara cahaya dengan benda. Ya, semoga bermanfaat. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan, ya, pada bagian yang keempat. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.